Untuk kondisi sekarang, untuk kota Kendari, satu hari sampah yang dihasilkan itu sudah 270 ton, Bu. Satu hari. 270 ton, 200 ton masuk ke TPA, yang 70 ton nggak jelas, Bu. Ada yang ke selokan, ada juga yang ke lautan, bahkan dibakar. Dan ini saya harapkan mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita mulai berperan ya, Bu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan ibu-ibu adalah mengurangi. Salah satunya adalah, biasanya ibu-ibu kalau belanja itu kan dapat kantong kresek tuh, ya kan? Sebisa mungkin mulai sekarang bawa kantong sendiri. Kalau orang tua zaman dulu itu kan ada kantong belanja itu yang anyaman gitu kan, Bu ya. Ya, kalau bisa sekarang pakai itu, Bu. Nah, cara yang kedua adalah, itu tadi kalau belanja ya, Bu ya. Biasanya anak-anak kalau sekolah kan suka beli aqua gelas gitu ya, Bu ya. Rp1.000 atau apa itu kan. Mulai sekarang kalau bisa kita pakai tumbler. Jadi ini nanti boleh dibawa pulang, Bu. Saya bawakan ada 50-an. Nanti untuk anaknya, kalau misalkan dia berangkat sekolah, nah dia bawa bekal air minum dari rumah. Bawa bekal dari rumah, jadi nanti sudah tidak beli aqua gelas. Karena kalau nanti beli aqua gelas, akan menimbulkan sampah lagi. Ini nanti bisa di refill atau isi ulang gitu kan, Bu ya. Kan? Ini jadi sedikit banyak nanti menyelamatkan lingkungan. Reduce, berarti kita berusaha mungkin untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, R yang kedua adalah reuse. Reuse itu artinya menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali itu artinya plastik-plastik yang sudah kita pakai sekiranya masih bisa digunakan kembali, itu kita gunakan kembali. Nah, ini kiranya sampah plastik yang masih bisa digunakan, kita gunakan kembali. Salah satunya, yeah. Nah, salah satunya ini, Bu. Ini yang langkah pertama. Misalkan kita punya galon bekas, tapi ini misalkan ya, Bu ya. Ibu misalkan pengen menanam cabai atau sayur-sayuran, bisa digunakan menjadi pot yang paling simpel gitu. Hanya tinggal dipotong setengah, kemudian di bawahnya dikasih lubang untuk sirkulasi airnya. Kasih tanah, ibu tanam sayur-sayuran. Ini salah satunya. Kemudian ini untuk pemanfaatan sampah organik. Nah, sekalian ini, Bu, 2 in 1. Cara bikin kompos. Jadi sampah-sampah organik kayak sampah dapur yang kita hasilkan di dalam rumah, ada sayur-sayuran, kemudian ada daun kering dan segala macam, itu nanti bisa dibikin kompos. Caranya juga mudah, Bu. Ini saya bawakan contoh seperti ini, Bu. Kalau misalkan ada galon bekas, ada 2, Bu ya. Yang satu dipotong kepalanya tapi setengah, seperti ini, Bu. Seperti ini utuh, tapi ini nggak dilubangi ya, cuman ininya aja, Bu ya. Kemudian yang kedua, dia masih tetap ada ininya, tutupnya, cuman tutupnya dilubangi, Bu. Lubangi kecil-kecil, tusuk-tusuk seperti ini. Untuk nanti untuk jatuhnya air lindi sampai di samping ini. Biasanya kalau saya nusuknya pakai paku yang dipanasi gitu. Nah, kemudian di ujungnya ibu potong tapi 3/4 saja, disisakan 1/4. Nanti dia untuk posisi buka tutupnya seperti ini. Kemudian ini ditaruh di bagian atasnya seperti ini. Nah, untuk tahap pertama yang ibu lakukan sebelum masuk sayur-sayur basah itu adalah bagian dasar pertama itu dimasukkan tanah. Lebih bagus lagi kalau sudah ada kompos, masukkan kompos. Karena apa? Nanti sebagai sumber rumah mikroba, sebagai sumber bakteri-bakteri nanti yang akan mengurai atau yang mengubah dari sampah sayuran itu menjadi pupuk. Jadi kurang lebih seperti ini, Bu. Nah, ini agak sedikit demo sedikit, Bu. Ini anggaplah tanah, Bu. Aduh, sorry. Ya, ini tanah gitu ya, Bu ya. Dikasih kira-kira ketebalan sekian. Kemudian ibu masukkan di atasnya seperti ini. Nah, habis itu sayur hijau masuk. Nah, mungkin ada sayur kelor, ada sayur labu atau segala macam, dipotong-potong, nanti masuk ke sini. Kemudian ibu tutup lagi dengan tanah. Kemudian tutup. Ini yang untuk skala kecil. Kalau skala besar boleh. Nanti kalau ada timba yang besar itu, sistemnya hanya tinggal yang seperti yang saya bicarakan di awal, Ibu, yang seperti ini aja. Kemudian di sininya dikasih lubang. Nah, ini nanti airnya nanti akan menetes, nanti pupuk padatnya akan tinggal di atasnya seperti ini. 1 bulan Ibu nanti bisa panen, kemudian bisa diterapkan untuk campuran dengan tanah, kemudian langsung bisa untuk dibikin media tanam untuk menanam berbagai macam sayur.
Ini kurang lebih seperti itu Bu. Nah, pupuk cairnya untuk apa Mas? Pupuk cairnya nanti untuk kita ketika kita bikin kompos, nanti sebagai starter bisa, sebagai penyubur tanaman juga bisa. Caranya Mas, yang sudah dipanen airnya yang dari sini nih Bu, Ibu diamkan selama 1 minggu. Kemudian kalau untuk menyiram tanaman, istilahnya apa ya, kalau orang ini satu tutup seperti ini, air dari kolam lindi ini, pupuk cair ini, satu ini dicampur dengan 1 botol aqua. Nah, ini baru Ibu kocorkan di tanaman. Nah, ini kan banyak mengandung nitrogen zat yang banyak dibutuhkan oleh tanaman, terutama untuk pertumbuhan. Ini nggak pakai ini pun nggak masalah, pakai ember bekas nggak masalah, pakai karung pun nggak ada masalah. Atau kalau misalkan singgah di toko pertanian, pakai kompos bag seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal dimasukin ke sini, nanti panennya dari bawah. Itu di toko pertanian ada, cukup murah. Ya, lebih murah ya. Nah, untuk plastik-plastik bekasnya seperti apa Mas pemanfaatnya? Ini kalau di tempat kami itu nanti didaur ulang Bu. Plastik secara teori itu jenisnya ada 7. Ada yang bisa sebutkan 5 saja jenis plastik. Jadi plastik itu pada dasarnya ada 7, ada HDPE, ada PP, ada LDPE, ada PVC dan segala macam. Kalau diturut gitu Bu, pusing Bu. Paling simpel tuh begini Bu. Di setiap plastik itu di bagian belakangnya itu ada kode segitiga kecil. Kemudian ada angkanya. Ya, jadi kalau angka 1 itu biasanya PET. PET kalau didaur ulang jadi apa Mas? Nanti didaur ulang jadi benang. Kemudian jadi apa Mas? Jadi pakaian. Itu yang 1. Itu daur ulangnya di Jawa semuanya. Kemudian jadi apa lagi Mas? PET nanti bisa didaur ulang jadi dari botol kembali lagi ke botol. Makanya ini sebetulnya secara ekonomi biarpun sampah sebetulnya ada nilai value-nya, ada harganya. Jadi kalau Ibu kumpulkan ini, kemudian ada yang pembeli datang, itu kalau di Kota Kendari kalau posisi seperti ini 1.500, kemudian kalau hilang ininya 3.000. Jadi kalau di Kota Kendari ini sudah marak untuk yang botol-botol seperti ini, sampah-sampah seperti ini. Ini baru salah satu nih Bu, belum yang ini Bu. Ini juga laku. Jadi semua sampah plastik yang keras, yang padat itu laku. Seperti ini Bu. Kenapa harus ada daur ulang? Ada yang tahu? Karena plastik itu sumbernya atau bahan bakunya berasal dari 2 macam. 1 dari minyak bumi, 2 dari daur ulang. Secara bahan baku. Andai kata kita tidak mendaur ulang, mungkin lautan akan menjadi tempat sampah. Makanya sangat penting kalau plastik itu harus didaur ulang. Nanti jadinya akan seperti ini Bu, nanti setelah dipilah. Nah, seperti ini. Nanti kalau kami sementara di Kendari karena posisi kami itu apa istilahnya, peralatannya masih sederhana, jadi kami masih sebatas mencacah. Finishingnya nanti ke pabrikan di Jawa. Ada juga yang di Korea langsung. Biasanya yang ini yang polyester, ya kan, pabrikan Korea dia paling seneng. Itu nanti di Jawa diubah lagi menjadi seperti ini Bu. Kursi ya, kemudian kalau Ibu mungkin pernah jumpai ada biasanya orang dari Sunda itu mang-mang yang pukul-pukul ember gitu, tak gitu kan. Nah, itu dari dibikin itu juga. Jadi macam-macam. Jadi semoga kalau harapan saya di sini kan perempuan pesisirnya kan sangat aktif kan. Harapan saya sih semoga tim kami juga bisa kesini lagi. Kemudian kita bisa sama-sama bikin kelompok bank sampah di Desa Mekar. Yeah. Jadi sampah itu sebenarnya kalau bisa jangan dibuang karena ada nilainya, ada manfaatnya. Tapi kita nggak berpatokan karena ada nilainya ini dan segala macam. Lebih dari Bu, ada sesuatu yang lebih penting. Jadi kita memanfaatkan plastik, kita mendaur ulang, kita memperlakukan plastik sedemikian rupa itu adalah karena kita peduli dengan lingkungan. Iya, karena luar biasa Bu, kalau ada kata kita masih membakar plastik, kita masih buang plastik ke laut, efeknya sangat luar biasa. Dan satu lagi Bu, yang nggak kalah penting, biasanya kalau di Kota Kendari yang paling penting itu, yang paling banyak itu biasanya orang masih mengkonsumsi makanan yang bungkusnya masih pakai styrofoam. Nah, kalau bisa dikurangi. Karena apa Bu? Styrofoam ada kandungan istilahnya steirinnya.
Ada stearin, kandungan kimia yang sangat berbahaya dan mudah terurai dengan makanan. Nasi kuning masuk ke styrofoam, posisi masih hangat, kemudian styrofoam ditutup, dia akan memuai menjadi satu, kita makan, kanker lagi sudah masuk ke tubuh kita. Jadi makanya kenapa sekarang banyak manusia sekarang itu usianya nggak terlalu panjang kayak orang tua kita dulu gitu, bisa 80, 90, tapi kalau sekarang kadang-kadang 55 aja udah loyo gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun plastik itu terus meningkat. Jadi kandungan air itu kandungan air terutama di posisi masih 1-5 km dari daratan itu kontaminasi air akan mikroplastik di dalam air 1 sampai radius 5 km itu tinggi sekali. Menurut saya di tahun 2050 nanti itu antara jumlah sampah plastik yang ada di lautan dengan jumlah ikan itu nanti akan sama. Iya, kalau kita terus seperti ini, masih terus membakar, buang sampah di lautan segala macam. Nah, makanya kalau nggak salah itu ada petuah dari Bajo Pesisir atau apa itu dulu ada. Selama masih ada daun di hutan atau selama masih ada pohon di hutan, nggak akan habis ikan di lautan. Kalau nggak salah itu ya. Iya, itu sebetulnya saya sangat setuju. Itu filosofis sekali. Jadi intinya apa? Kita harus menjaga lingkungan. Kita harus menjaga hutan sebagai sumber air, sumber segala macam sumber gitu. Dinas juga masih kurang efektif dan kurang aktif dalam memberikan semacam edukasi, kemudian pelayanan. Edukasi artinya memberikan informasi harus seperti apa sampah itu diperlakukan. Kemudian pelayanan berarti sampah kira-kira yang dihasilkan dari masyarakat itu harus apakan residunya, apakah dimuat atau apakah dikelola dan segala macam. Saya kira di sini sebagian besar Sulawesi Tenggara hampir masih kurang gitu ya Bu ya. Tapi ini kita melihat di sisi sektor, kita melihat ke pemerintahnya. Akibatnya masyarakat yang kurang teredukasi itu kan masih akhirnya kan nggak ngerti Bu, masih banyak suka buang sampah di laut, masih suka dibakar, padahal bahayanya kan mengerikan sekali itu, bahayanya ngeri. Jadi begini Bu, sampah ketika dibakar, ketika kita mencium, apalagi ini ada anak-anak Poltekkes, saya pikir lebih paham ya, apalagi tentang kesehatan. Ketika kita mencium asapnya, itu bahayanya sudah luar biasa Bu, 1000 kali lebih dari bahaya asap rokok. Jadi kalau bisa mulai sekarang, mulai detik ini, tolong 1, jangan membakar sampah, 2, jangan membuang sampah di lautan. Coba cari cara apa gitu Bu ya, apakah nanti sementara dikubur dulu atau dibuang di mana yang sekiranya tidak dibakar dan tidak dibuang di lautan. Dan yang paling penting adalah harapan saya setelah dari pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian menjadi duta-duta yang istilahnya peduli dengan lingkungan. Apalagi Bapak Ibu sekalian tinggal di dekat pesisir, ya kan, sebagai sumber sarana mata pencarian kita kebanyakan yang dari laut gitu ya Bu ya. Saya minta tolong kalau bisa betul-betul dijaga, jangan buang sampah plastik sembarang, kemudian dimanfaatkan. Kemudian dari saya, mohon maaf kalau kurang menyampaikan materi.